wujudkannya. Pasti ku bisa menerima dan melanjutkannya. Pasti ku bisa menyembuhkannya. Cepat bangkit dan berpikir, semua tak berakhir di sini. Masih di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Masih Nih. dengan tema kekhususan sholat. Iya, tadi pada saat Reza berlatih sholat gitu ya, aku sama Barli merinding. Kebetulan itu kenapa tuh Pak Ustadz? Karena batinnya merdek gitu atau kenapa tuh? Ketika kita sadar, Aha. alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin, aku melihatmu di saat berdiri salat. Ketika dibacakan ayat itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dia akan bertambah. Bahkan dikatakan lagi taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Maka bergetar kulitnya. Disebut kulit. Taqsya'irru minhu julud. Julud itu kulit. Ketika engkau merasakan adanya kehadiran Allah sehingga engkau merasakan terasa. Summa talinu nanti berubah. Talinu juluduhum wa qulubuhum, menjadi lunak. Yang tadinya keras lama-lama melunak. Hanya apa? Wayabkuna, tanpa terasa dia menangis air mata. Wayabkuna sujada wa bukiya, dia tersungkur sujud lalu ia menangis. Oke, Itu kalau secara tidak langsung, menangis. Ustadz ketika khusyuk itu lebih bisa terasa dari mulai bulu kuduk merinding, air mata tiba-tiba keluar. Itu dia. Itu tanda. Oke. Terus kalau Masalah tanda, Mbak Darli pernah nggak ngerasain tanda-tanda kayak gitu? sholat yang khusyuk sekali itu gimana, pernah nggak sih Mbak? Nggak tahu istilahnya khusyuk atau enggaknya ya gitu. Cuma merasakan lebih kedekatannya tuh luar biasa gitu. Biarpun tidak terlalu paham dengan arti dari surat-surat yang dibacakan pada saat sholat, tapi setidaknya saya yakin dengan bahasa kita sendiri Allah pasti mengerti gitu kan. Jadi ya kita mau berkomunikasi dengan bahasa apapun tanpa kita omongkan sebenarnya Allah udah pasti tahu gitu. Cuma ada apa ya, sholat tuh media komunikasi gitu, dimana segala penat, segala kita mau mau curhat apapun gitu, anytime Lewat bisa sholat, lewat begitu ya. sholat. Nah gitu. kalau misal pengalaman yang nggak bisa terlupakan ketika sholat, Apa ya? Banyak sih, banyak, maksudnya nggak harus dikhususkan pada saat bulan Ramadan aja atau apa, tapi banyak hal-hal yang ya mungkin kan paling susah tuh kayak sholat subuh ya gitu, dimana kita kayak pagi-pagi buta yang tadinya aduh baru tidur sebentar pagi-pagi, tapi kalau kita kayak nggak harus gitu, ini kewajiban, terus tiba-tiba udah kok 2 rakaat tuh kayak nggak berasa, kayak lewat aja gitu ya. Aduh, kok udah selesai gitu. Jadi apa ya? Ya itulah gitu, sesuatu yang kadang-kadang nggak bisa kita ungkapin nikmatnya itu secara lisan gitu. Oke, itu dia. Nah kita sekarang juga mau ngobrol-ngobrol sama penelpon yang sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terputus lagi. Baiklah, terputus lagi. Itu ya tadi kata Mbak Darli bahwa ketika nikmat dalam menjalankan ibadah sholat begitu itu tidak bisa diungkapkan. Ya, Mbak Darli kalau misalnya sholat lebih, ini maksudnya untuk mengakali fokus gitu ya, mengakali khusyuk, lebih suka sholatnya yang sendiri, sepi di ruangan gitu, atau lagi banyak orang juga bisa khusyuk? Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Nggak harus yang benar-benar yang me time gitu ya. Harus ada lilin-lilin dulu apa gitu. Enggak, maksudnya lebih yang kapanpun, dimanapun, kalau memang ngerasa ada apa ya, koneksinya bisa terjalin, itu mau di mana aja aku pikir, aku rasa bisa gitu. Sama halnya penonton ini di mana aja bisa telepon kita udah ada telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dari siapa, di mana? Dari Cengkareng, Jito. Pak Gito di Cengkareng ya? Pak Cipto di Cengkareng. Iya, Pak Cipto silakan. Iya, saya mau nanya dengan Bapak Ustadz itu ya. Sholat khusyuk itu seperti apa? Saya lakukan itu kadang pernah
merinding, ya pernah netesan air mata, Iya. itu halal atau haram atau gimana? Saya juga nggak tahu. Hukumnya begitu ya Pak Jito ya? Iya, tapi selalu saya itu pingin sholat khusyuk seperti apa. Terus ketika saya itu selalu ingat kematian, selalu saya nangisnya. Itu saya sholat ingat dosa saya. Itu nangisnya seperti itu. Tapi setelah saya menangis, doa saya itu Fatihah itu kadang-kadang lupa. Saking konsennya itu lupa. Jadi itu terima atau enggak gitu. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Jito dari Cengkareng. Pak Ustadz silakan bisa langsung dijawab. Jawabannya Al-Quran. Wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Dari orang yang dibuka sama Allah, wa mimman hadaina, orang yang saya buka dadanya oleh Allah, wajtabaina yang saya sayangi, saya terima. Ketika dia baca Quran atau baca Al-Quran atau baca wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, dia pasti nggak kuat. Kharru sujada wa bukiya. Dia pasti tersungkur sujud lalu dia menangis. Dia tidak akan kuat. Ciri orang yang tilawah, idza tutla itu artinya tilawah. Tilawatul Quran dengan qiraatul Quran beda. Kalau qiraatul Quran itu membaca Quran. Kalau tilawatul Quran dia tahu maknanya, karena tahu maknanya dia nggak kuat. Kharru sujada wa bukiya. Dia akan terharu. Kharru itu tersungkur. Sujada wa bukiya berarti betul. Jadi yang dilakukan Pak Jito pada Betul. saat itu betul. Itu Kalau betul. sampai lupa baca Al-Fatihah itu gimana? Kalau lupa baca Al-Fatihah, maka hukumnya batal. Karena Al-Fatihah itu rukun. Rukun Salat. Iya. Karena dia menangis Kalau sampai lupa itu batal. baca surat lupa, itu menggunakan sujud sahwi, tidak batal salatnya. Karena itu wajib. Iya. Kalau yang wajib itu tidak batal, tapi kalau yang rukun itu batal. Jadi ketika Al-Fatihah tiba lupa, harus diulang. Oke. Kadang-kadang kita terlena tiba-tiba, loh, kok ada waladhdallin amin. Tapi secara hukumnya ketika berdoa menangis begitu kan kalau tadi Pak Ustadz menyatakan itu Iya. betul yang dilakukan, tapi secara hukum Islamnya seperti apa? Justru disitulah ketika kita berdoa lalu ia menangis, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillahi ta'ala. Tidak akan masuk neraka seseorang yang ketika dia berdoa, ketika ia meneteskan air matanya. Oke. Oke. Dan bahkan itu calon surga insya Allah. Insya Allah. Wah, Kenapa? Masya Allah. Ada cirinya. Surga itu ada yang didahulukan. Disebut jannatul ajilah. Apa surga yang didahulukan? Dia di dunia ini qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Di dunia ini dia khusus salatnya sehingga lapang dadanya. Dia tidak ada gelisah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir sama sekali. Dan ketika ia berdoa selalu meneteskan air matanya. Dengan kata lain, kalau mungkin Anda sering gelisah, Anda sering galau, mungkin karena Anda jarang sholat. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Siksaan Allah, bahkan dikatakan kata Allah, faman kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dalam dunia ini dia gelisah, dia buta hatinya, di akhirat pun sama. Oke. Jadi kalau di sini gelisah, di sana pun gelisah. Kalau engkau di sini bahagia, di sana pun bahagia. Jadi sebenarnya ukuran di akhirat itu ukurannya di sini. Iya. Oke, nanti Nah, akan kita lanjut betul. lagi ya Zaya. Kita mau jeda iklan dulu Pak Ustadz, Mbak Arli. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Pemirsa, usai jeda berikut ini tetap di Intermezzo, banyak info. Nggak bikin kepo. You are only exception. You are only exception. You